Halo adik-adik, selamat datang kembali dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan. Sekarang kita sudah masuk dalam pertemuan ketujuh dan kita akan membahas materi tentang min-max system. Min-max system menurut beberapa sumber merupakan metode pengendalian persediaan yang paling populer digunakan oleh perusahaan. Apa sih itu min-max system? Sesuai namanya, sistem ini menentukan tingkat persediaan minimum dan maksimum persediaan yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi nanti tingkat persediaan maksimum akan dilambangkan dengan M bintang, tingkat persediaan minimum akan kita kenal dengan istilah safety stock. Ini adalah grafik inventory behavior. Jika kita punya suatu diagram kartesius, ke arah kanan adalah waktu, ke arah atas adalah inventory level, bisa terlihat di sini ketika sudah ada level minimum dan maksimum dari perusahaan. Perusahaan akan mengisi produk, mereplenishkan produk maksimal sesuai jumlah ini. Oke, dia isi, kemudian nanti sesuai berjalannya waktu akan terus berkurang karena adanya permintaan hingga tiba di suatu titik tertentu. Tiba di sini, nama titiknya adalah reorder point atau ROP. Nah, pada saat titik ini, perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali. Jadi kita tidak tunggu sampai produknya habis baru kita pesan. Kita tunggu dia sampai menyentuh titik ROP baru kita lakukan pemesanan. Nanti selama kita menunggu pesanan itu datang, ya, itu atau dikenal dengan istilah lead time, nanti produk ini akan terus turun sampai produk yang sudah kita pesan tersebut datang. Akhirnya dia melakukan replenishment kembali dan siklus tersebut kembali berulang, turun lagi. Nah, ada masanya ketika waktu tunggu ini tepat datangnya atau on time, kita tidak perlu menggunakan safety stock kita. Jadi seperti di sini terlihat belum sampai ke titik minimum, dia sudah replenishment lagi. Tapi ada kondisinya kadang-kadang lead time tersebut mundur waktunya, dijanjikan 1 minggu. Ternyata datang dalam waktu 10 hari. Nah, akhirnya si safety stock ini digunakan. Ini dia fungsi safety stock atau buffer stock untuk mengamankan. Jangan sampai ketika barang belum datang, tetapi stok kita sudah habis sehingga kita akan terjadinya stock out gitu. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitung tingkat persediaan minimum atau safety stock. Safety stock dihitung dengan dua aspek formulanya, yaitu Z dengan SD aksen. Z adalah service level yang nanti akan adik-adik baca dalam tabel distribusi normal. Jadi adik-adik harus ada tabel distribusi normal dan harus bisa membacanya. Ya. Kemudian ada SD aksen. SD aksen ini merupakan standar deviasi dari lead time. Tapi sebelum kita bahas SD aksen, adik-adik harus paham SD atau standar deviasi demand, yaitu simpangan baku dari data demand harian. Lanjut ya. Oke, sekarang kita akan bahas Z-nya dulu. Z tadi adalah merupakan customer service yang kita baca dalam tabel distribusi normal. Jadi kita tentukan dulu service levelnya, customer service levelnya berapa. Apa sih itu customer service level? Yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi demand. Perusahaan diminta untuk memenuhi demand dari customer sebanyak 100. Mampu nggak dia penuhi 100? Ternyata dia cuma mampu memenuhi 95 misalkan. Ya, jadi customer service level ini akan bernilai antara 0 sampai 1. Atau adik-adik juga bisa ubah dia menjadi bentuk persentase. Formulasinya adalah ini. 1 dikurang jumlah out of stock per tahun per total demand per tahun. Ya. Nah, nanti kalau sudah dapat service level, ada cari dalam tabel distribusi normal. Kita contohkan, misalkan service levelnya adalah 80%. 80% itu sama dengan 0,800000. Adik-adik baca, buka tabel distribusi normal, cari di tengahnya, di tengah yang ini, mana angka 0,8000. Oh, nggak ada, tidak ketemu, adanya yang mendekati, nggak apa-apa, cari yang mendekati. Ternyata 0,800 kita bisa temukan dia akan ada di antara 0,7995 dan 0,8023 ya, berarti dia ada di sini.
Oke, kita cari bagaimana cara baca Z-nya. Yang pertama untuk Z dari 0,7995. Langkah pertama adalah dari sini adik-adik tarik ke kiri paling pojok. Paling pojok. Ketemu apa? Ketemu 0,8. Ya. Kemudian dari titik yang ini juga ada tarik ke atas. Apa angkanya? 0,04. 0,8 ditambah 0,04 adalah 0,84. Ini dia Z-nya. Begitu juga yang satu lagi 0,8023. Adik-adik tarik ke pojok 0,8 ketemu, ke atas adalah 0,05. Sehingga Z-nya adalah 0,85. Nah, sudah ada dua Z. Z 0,7995 dan Z dari 0,8023. Kita cari yang mana yang paling mendekati. Ternyata setelah dihitung Z 0,7995 lebih mendekati karena selisihnya adalah 0,0005 ya. Jadi lebih sedikit, akhirnya kita pilih untuk service level 80%, Z-nya adalah 0,84. Oke? Ketemu Z-nya 1. Apalagi aspek kedua dalam perhitungan ini adalah SD aksen, yaitu standar deviasi lead time. Rumusnya adalah standar deviasi dikali akar dari lead time. Jadi adik-adik tadi sudah kita singgung, SD itu adalah standar deviasi atau simpangan baku dari demand harian. Ya, nanti setelah itu dapat, kita kalikan dengan akar lead time. Bagaimana cara kita tentukan SD-nya? Adik-adik nanti bisa pakai di formulasi Microsoft Excel. Kita cari pakai formula STDEV. STDEV kemudian rank datanya berapa. Nanti akan muncul standar deviasinya. Tinggal adik-adik kalikan dengan akar dari lead time. Akan ketemu SD aksen. Begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam menghitung tingkat persediaan maksimum. Kalau tadi tingkat persediaan minimum hanya dihitung dengan dua aspek, ada Z, ada satu lagi SD aksen. Kalau persediaan maksimum ada 3, ada key optimal, ada ROP atau reorder point, dan juga expected deficit atau ED. Ya, jadi key ini bisa adik-adik hitung menggunakan formulasi EOQ biasa, boleh. EPQ kalau dia kegiatannya produksi, boleh. Key system, boleh juga. Yang penting dapat key optimal, sesuai dengan kondisi perusahaan bagaimana. Nah, reorder point nih, titik persediaan ketika kita harus melakukan pemesanan ulang atau melakukan produksi kembali, ya, ROP. Kemudian ada expected deficit. Oke, nah ketika jumlah barang yang keluar melampaui titik ROP, ada selisih. Nah, selisih ini yang disebut dengan expected deficit. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Ya, yang pertama tadi adalah key optimal, yaitu ukuran pemesanan optimal. Kalau adik-adik mau pakai ini EOQ basic, maka gunakan rumus biasanya. Key optimal sama dengan akar dari 2, D besar ini adalah demand anual, S adalah biaya pesan, dibagi dengan biaya simpan. Oke, itu untuk key optimal. Nah, kemudian kita masuk ke reorder point. Reorder point ternyata juga punya formulasi nih. Coba dilihat. ROP sama dengan demand rate atau demand harian dikali lead time ditambah safety stock. Tadi sudah selesai menghitung safety stock, kita masukkan dia ke sini ke ROP. Ditambah dengan expected deficit. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah expected deficit. Tadi sudah kita bahas bahwa expected deficit itu ketika pengeluaran barang melewati batas ROP. Nah, ada selisih. Selisih itu yang disebut dengan expected deficit. Misalkan seperti ini. ROP-nya adalah di titik 100. Stok saat ini adalah 105 unit. Ya. Kemudian ada demand, ada pengeluaran barang sebanyak 10. Tiba-tiba dari 105, si persediaan langsung loncat ke bawah 95. Dia tidak pernah menyentuh titik 100, langsung ke 95. Nah, selisih 100 dengan 95 itu 5, itu adalah expected deficit. Kita mengharapkan itu karena semakin banyak yang keluar, konteksnya dalam persediaan itu semakin baik. Oke. Nah, tapi adik-adik coba perhatikan di sini. Tingkat maksimum M bintang itu rumusnya adalah key optimal ditambah ROP dikurang ED. Rumus ROP
di belakangnya adalah plus ED. Kalau kita buka rumus ini, jadinya adalah Q bintang ditambah Q bintang ditambah D dikali lead time ditambah safety stock ditambah expected deficit dikurang expected deficit. Jadi kalau adik-adik menghitung ROP sendiri, expected deficitnya tidak apa-apa, tidak dihitung. Tapi kalau nanti ROP-nya itu sudah menjadi data given, sudah dapat angkanya, nah nanti adik-adik juga harus dikurangkan dengan expected deficit di sini. Ya, mungkin masih agak bingung. Nah, kalau masih agak bingung, kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. PT Berkat Usaha merupakan retailer peralatan IT. Dia retailer ya, kalau retailer berarti dia order. Salah satu produknya adalah flash disk. Berikut merupakan demand flash disk selama 12 bulan terakhir. Jadi demand yang dikasih adalah demand bulanan, bukan harian. Ini ada di sini bulan 1 sampai bulan 12. Biaya pesan flash disk adalah 100.000 per pemesanan. Kalau dalam rumus kita ini menjadi apa? Lambangnya S ya. Biaya simpannya adalah Rp500 per unit tahun. Ini H. Diketahui lead time adalah 3 hari dan demand rate adalah 4 unit per hari. Service level sudah ada nih, jadi adik-adik tidak perlu hitung lagi. Service level perusahaan adalah 90% atau 0,9000. Serta expected deficit adalah 3. Tentukan level minimum dan maksimum persediaan. Oke, langkah pertama, hitung safety stocknya dulu. Apa tadi rumusnya? Z dikali SD aksen. Nah, sekarang kita cari Z-nya dulu. Customer service level 90% atau 0,90. Nanti adik-adik baca ya tabel distribusi normal. Nah, kalau dari tabel distribusi normal ini akan diperoleh Z sama dengan 1,28. Dapat kita Z-nya. Sekarang kita harus cari SD aksen. Untuk mencari SD aksen kita harus perlu standar deviasi demand yang biasa. Kita pakai formula di Excel STDEV tadi. Nih, contohnya. Sama dengan STDEV, buka kurung, di blok rank datanya, tutup kurung. Hasilnya nanti SD atau standar deviasi demand adalah 28,6. Setelah kita peroleh SD, maka kita langsung dapat menghitung SD aksen. Sama dengan standar deviasi dikali akar lead time. Sama dengan 28,6 dikali akar 3. Hasilnya adalah 49,6. Ya, maka safety stock adalah Z dikali SD aksen yaitu 1,28 yang dari sini dikali 49,6 yang dari sini. Diperoleh 64 unit. Ini dia nilai safety stock atau level minimumnya. Sekarang kita langsung hitung ke level maksimum atau M bintang. M bintang sama dengan Q optimal ditambah ROP dikurang expected deficit. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Dibuka rumusnya menjadi Q optimal ditambah D dikali lead time ditambah safety stock ditambah ED dikurang ED. Nah, ini sama-sama plus minus hasilnya adalah 0. Sehingga karena si ROP-nya bukan data given, level maksimumnya bisa kita ubah menjadi Q optimal ditambah D dikali lead time ditambah safety stock. Langkah kita yang pertama adalah tentukan jumlah demand tahunan. Oke, gimana caranya? Ya ditotalkan saja yang tadi, yang di tabel, itu demand bulanannya kita totalkan. Ada 12, kita totalkan, sehingga kita peroleh demand annual D besar, jangan kebalik ya, D besar dengan D kecil. Demand annualnya adalah 1.540 unit per tahun. Oke, cek kita dapat. Kemudian kita hitung Q optimal. Tadi ada clue-nya. Dia perusahaan retailer, berarti dia melakukan pemesanan, dia tidak produksi sendiri. Nah, yang paling gampang adalah pakai EOQ basic yang dasar. Q kita hitung menggunakan rumus EOQ, Economic Order Quantity. Ya, akar dari 2 dikali demand annual dikali biaya pesan per biaya simpan. Nanti adik-adik coba hitung sendiri, hasilnya adalah 785 unit. Dapat Q optimalnya. Kemudian kita cari ROP. Rumusnya apa? D kecil demand rate dikali lead time ditambah safety stock.
Demand rate-nya 4, data given, LT-nya 3, data given ditambah 6, 4. Hasil perhitungan kita sebelumnya. Kita peroleh angka 76. Sehingga M bintang adalah 785 ditambah 76. 785 ini tadi hasil key optimal, ditambah dengan 76 adalah ROP. Sehingga kita peroleh 861 unit. Nah, ini kesimpulannya. Setelah kita lakukan perhitungan, kita peroleh bahwa level minimum yang harus disediakan oleh perusahaan adalah 64. Ya, usahakan jangan sampai di bawah 64. Karena apa? Untuk mengantisipasi fluktuasi lead time. Kalau dia tidak tepat waktu datangnya. Kalau datangnya cepat mungkin masih bisa, tapi kalau datangnya lambat, kita bisa terancam stock out. Kemudian kita peroleh tadi ROP-nya adalah 76 unit. Berarti kalau sudah sampai di titik 76 unit, kita lakukan pemesanan. Cepat kita lakukan pemesanan ulang. Kalau misalkan masih 78, biasanya itu masih dalam batas aman. Tunggu 76 atau di bawahnya ketika sudah ada expected deficit. Kita lakukan pemesanan. Nah, level maksimum yang sebaiknya diikuti adalah 861. 862 pun usahakan jangan. Kenapa? Nanti akan besar di biaya gudang. Ini sudah angka hasil perhitungan yang optimal untuk menyeimbangkan biaya pesan, biaya simpan di perusahaan tersebut. Nah, begitu. Baiklah, begitu penjelasan dari saya tentang min-max system. Semoga adik-adik mengerti atau mempunyai pandangan dan gambaran bagaimana sih menentukan, menghitung formulasi dari si level maksimum dan level minimum persediaan. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.